Sukses UKK OTKP dalam 7 hari. Oke geng, ketemu lagi bareng gua Dwi di DNH Channel ya gengs. Kali ini gua bakalan ngebahas sedikit tentang kiat sukses buat kalian-kalian yang ngerasa hari ini udah lumayan telat buat siap-siap ngerjain atau mempersiapkan diri menghadapi UKK, terutama untuk jurusan OTKP. Walaupun sebenarnya bisa juga sih dipakai untuk kompetensi keahlian yang lain ya gengs. Jadi gue bakal ngasih tips nih buat kalian yang ngerasa sekarang udah agak terlambat, sedangkan UKK itu sebentar lagi. Tapi mau nggak mau kita juga pengen lulus di UKK ini ya gengs. Jadi gue bakalan bagiin 7 tips kiat sukses UKK OTKP dalam 7 hari. Jadi buat kalian-kalian yang bakalan UKK dan ngerasa belum siap, stay di sini buat nyimak tips dari gua ya, gengs. Oke, cekidot. Oke, geng, nggak kerasa ya karena badernya kita atau nakalnya kita tahu-tahu ini beberapa hari lagi atau beberapa minggu lagi bakal ngikutin kegiatan UKK atau uji kompetensi keahlian ya, gengs. Kebetulan gue yang bakal bawain adalah tentang OTKP. Walaupun isi tentang materinya tidak banyak, tapi intinya adalah kalau lu ngerasa terlambat, tetap lu harus berjuang. Dan ini dia tipsnya. Gue nyebutnya 7 tips atau 7 langkah dalam 7 hari gimana caranya kalian mempersiapkan diri untuk sukses UKK. Hari pertama, geng. Gue bakalan ngebahas tentang hari pertama ya, gengs. Jadi setelah lo punya minat, lo ngerasa bahwa lo udah telat mempersiapkan diri untuk menghadapi berperang dengan soal-soal UKK dan tinggal 7 hari lagi, maka hari pertama yang harus lo lakuin adalah lo first siapkan niat dan waktu, gengs. Niat aja nggak cukup, gengs, jadi waktunya harus ada juga. Jadi siapkan niat dan waktu. Lu harus bulat bahwa lu pengen untuk lulus UKK dengan baik, bukan karena ketakutan terhadap guru, apalagi lu nya boro-boro takut ya, malah males banget gitu. Khusus untuk kegiatan persiapan UKK ini waktunya lu sediain seluas-luasnya. Kalau bisa 24 jam, lu 24 jamnya itu untuk UKK ya, gengs. Nggak gitu juga, gengs, just kidding ya. Oke, ini masih di hari pertama. Setelah lu ngumpulin niat dan waktu, lu harus pastikan ini penting banget nih. Jadi lu dalam niat, dalam hatinya adalah lu akan jadi be different, jadi orang yang berbeda. Tutup semua akses untuk kegiatan selain UKK. Fokuskan diri tentang UKK kita, gengs. Nggak ada kegiatan lain. Sampai menjelang UKK, sampai pelaksanaan UKK, lo harus mentaati aturan lo sendiri, yaitu tidak menyediakan untuk kegiatan-kegiatan biasa yang menghabiskan waktu, apalagi yang tidak ada gunanya ya, gengs. Jangan sampai lo setelah lo tahu lo telat mempersiapkan diri untuk UKK, lo masih mengerjakan kegiatan-kegiatan gak penting seperti jalan-jalan, nongkrong-nongkrong, bermain HP tanpa tujuan. Jadi sekarang lu bener-bener harus menyiapkan diri berkutat dengan segala sesuatu yang berkaitan bagaimana UKK ini lu hadapin ya, gengs. Setelah 2 hal tadi, ini tips ketiga masih di hari pertama, yaitu adalah jadikan hari itu setelah lu berpikir bakalan mengejar kekurangan lu untuk mempersiapkan diri menghadapi UKK, OTKP atau yang lainnya. Lu cari soal yang bakal keluar atau kemungkinan keluarnya tinggi. Kalau lu anak SMK, gue bocorin ya. Biasanya lu cari aja ada link atau tanyain guru. Untuk UKK itu udah disediakan oleh Dit PSMK dulu ya, gengs. Tapi kalaupun ternyata kalian berasal dari sekolah-sekolah yang bonafit, yang mengerjakan soalnya itu hasil modifikasi dari organisasi perkantoran yang sudah bekerja sama dengan sekolah lo, ya lo cari jenisnya. Paling tidak lo harus mengetahui 2 atau 3 tahun ke belakang jenis soal UKK tentang prodi lo, tentang kompetensi keahlian lo ya, gengs.
Jadi gue ulangi, di hari pertama ini ada 3 kegiatan, ada 3 tips yang harus lu borong. Pertama, lu siapkan niat dan waktu. Kedua, tutup akses kegiatan yang menjauhkan lo dari fokus ke UKK. Dan yang ketiga adalah lu mencari soal yang kemungkinannya besar untuk dijadikan ujian di UKK ya geng. Hari pertama lo harus ketemu itu, nggak pakai besok atau lusa. Jadi lu bulatkan tekad, setelah itu lu tutup akses untuk kegiatan lain, jadwal bermain lu kurangin, lu fokusin ke UKK. Dan tugas terakhirnya adalah lu bikin atau cari soal yang mungkin keluar ya gengs. Jadi hari pertama lu harus mendapatkan itu. 3 hal itu harus ada di otak lo, sudah ditemukan ya gengs. Oke, itu hari pertama ya gengs. Selanjutnya kita akan melangkah di hari kedua. Apa yang bisa kita lakukan di hari kedua? Di hari kedua ini karena kita itu sudah mepet, maka satu-satunya yang bisa lu lakuin adalah mengumpulkan, mencoba membuat jawaban dari soal-soal yang sudah lu kumpulin tadi ya gengs. Kalau jenis soalnya itu sesuai dengan yang ada di Dinas Pendidikan atau di PSMK perkantoran, maka lu beruntung. Karena di channel gua beberapa soal yang ada di sana gua udah bikinin jawabannya ya, gengs. Jadi ya lu tinggal scroll saja video-video sebelum sukses UKK OTKP dalam 7 hari ini ya, gengs. Jadi lu 1 atau 1 bulan yang lalu gua udah membuat beberapa kunci jawaban ya, gengs. Tapi kalau ternyata lo sekali lagi kalau sekolahnya akan memberikan soal yang hasil modif personal atau internal sekolah lo, maka lo datengin guru prodi lo, kompetensi keahlian lo untuk sharing bahwa kemungkinannya gimana Bu. Apalagi kalau ternyata bisa, ya minta soalnya karena jawabannya belum tentu dikasih ya gengs. Jadi lo berdasarkan kisi-kisi soal tadi, lo bikin jawabannya. Di hari kedua lu bikin jawabannya. Dari sekitar 9 item, 5-9 item soal, lo cari jawabannya dalam 1 hari itu, yaitu hari kedua. Lo harus ketemu semua jawabannya berdasarkan dari video-video di YouTube yang di-share oleh orang lain atau konten-konten kreator lain ya gengs. Lo harus temukan, lo harus mengumpulkan jawaban itu menjadi satu bundle atau satu file ya gengs, sehingga lembar jawaban itu sudah menjadi pegangan baku dari diri lo sendiri ya gengs. Jadi hari kedua ini lo mengumpulkan kunci jawaban mengenai soal yang telah dikumpulkan berdasarkan konsultasi lo ke guru kompetensi keahlian lu ya gengs. Hari kedua pastikan semua jenis jawaban terkumpul. Pastikan lo jangan tidur ya, jangan santai sampai semua jawaban itu terkumpul ya geng. Tips hari kedua itu adalah itu, lakukan pencarian jawaban dari soal yang sudah kita kumpulkan. Oke geng, selanjutnya di hari ketiga nih geng. Di hari ketiga ini setelah lo di hari kedua membuat jawaban atau mengumpulkan jawaban atau mencari jawaban, di hari ketiga lo sudah harus mulai berlatih kerjakan semua jawaban dengan berulang. Ingat kata kuncinya adalah semua jawaban lakukan dengan berulang. Artinya ketika lo sudah menjawab, lu akan menjawab lagi terus-menerus sehingga lu mulai pada taraf menghafal. Jadi 7 hari ini kita manfaatkan untuk berkutat dengan segala kendala yang dimungkinkan dari jawaban-jawaban yang sudah kita kumpulkan tadi ya gengs. Lakukan berulang. Jawaban itu lakukan berulang, tentunya dengan ketentuan sesuai dengan yang ada di soal ya gengs. Jadi hitungannya adalah lu kumpulin semua kunci jawabannya, setelah itu lu coba untuk mengerjakannya. Lu boleh memulainya dengan mencontek dulu,
melihat sebagai referensi, tapi setelah itu lu harus sudah mulai menghafal itu tanpa melihat dari contoh sampel yang lu dapetin. Jadi nanti buat lo yang ngerasa bahwa memang benar belum ready tentang UKK OTKP, lu bisa komen ya. Lu bisa komen di video ini untuk minta secara personal, nanti gue bakalan kirim jenis soal, jenis jawaban yang bisa gue pikirkan berdasarkan kalau soal yang dipakai adalah soal skala nasional, artinya yang disediakan oleh di PSMK ya gengs. Jadi lu tinggal komen bahwa gue minta file jawaban notula rapat, gue minta contoh undangan rapat yang ada, gue minta misalnya contoh Excel kas kecil jawabannya. Jadi silakan komen ya di video ini, lu komen, nanti gue bakalan kasih, mungkin gue kirimin ke Gmail lo ya. Jadi lo bisa komen tentang permintaan kunci jawaban yang mana ya, kecuali sistem kearsipan ya. Di kearsipan ini agak-agak ada praktisnya, tetapi kalau untuk mengisi agenda masuk agenda keluar, gue pikir gue bisa ya. Lagi tinggal komen aja lah, nanti gue kirimin filenya yang no protek-protek, gue bakalan kasih Word, Excel, atau yang gampang ya gengs. Oke gengs, tadi kita ada di hari ketiga, bahwa di hari ketiga lu kerjakan semua jawaban dengan berulang terus menerus, kalau bisa udah mulai berfokus pada menghafal ya gengs. Setelah di hari ketiga lu babak belur untuk mencoba menjawab semua ya gengs. Hindari untuk menjawab satu saja. Jadi dari soal antara 5 sampai 8 itu lu jawab semuanya sampai selesai dan berulang ya. Setelah itu di hari keempat, jawaban-jawaban lo yang mungkin belum lengkap atau masih terlalu lama pengerjaannya berdasarkan timer, maka lu lengkapi dan percepat cara mengerjakannya. Jadi di hari keempat lu tetap harus mengerjakan itu secara terus-menerus dan berulang. Ingat, kata berulang ini mengindikasikan bahwa kalian mengerjakannya lebih dari 1, lebih dari 2, mungkin 3 sampai 5 kali ya gengs. Dengan ketentuan waktu yang lu tandain sendiri sesuai target yang diinginkan berdasarkan informasi dari guru kalian ya gengs. Jadi kita udah sampai di hari keempat. Hari keempat itu tadi gue udah bilang bahwa kita lengkapi dan percepat cara mengerjakan jawaban tadi ya gengs. Selanjutnya kita bakalan lari atau menuju ke hari kelima dan keenam. Hari kelima dan keenam ini tolong dipahami. Hari kelima dan hari keenam lu bikin simulasi personal. Hari kelima dan keenam lu bikin simulasi semirip mungkin dengan pelaksanaan UKK. Jadi lu tanya ke guru lo tentang waktu, ketentuan waktu tiap-tiap soal bagaimana mengerjakannya, dan lu langsung estafetkan bahwa sebenarnya berapa hari, berapa jam pengerjaan pada masa UKK itu, maka lu kerjakan itu dengan tanpa jeda. Ibaratkan waktu yang diberikannya disesuaikan dengan pada kenyataan UKK ya gengs. Kenapa ini penting? Ya, ada banyak ternyata bahwa kita yang ngerjain pada saat latihan ternyata mampu. Ternyata pada saat UKK itu muncul trouble-trouble yang non teknis ya gengs. Jadi karena kita kebiasaannya adalah satu mapel menganggap bahwa kita mengerjakan misalkan notula rapat selama setengah jam atau 30 menit. Di hari berikutnya kita mengerjakan kas kecil selama 45 menit. Ketika dipisah-dipisah, ini lu pada bisa mengerjakan gitu, mampu mengerjakan sesuai ketentuan waktu tadi. Tapi masalahnya pada saat UKK ini waktunya disambungin geng. Soal 1 dengan soal kedua dan seterusnya itu dilanjutkan, diestafetkan walaupun ada istirahat di beberapa jeda ya. Tetapi otak kita nggak terbiasa melakukan simulasi pengerjaan yang begitu panjang waktunya.
Sekali lagi, di hari kelima dan keenam beda dengan di hari 3 dan 4. Di hari 3 dan 4 mungkin kita bakalan melakukan latihan. Setelah latihan mengerjakan satu soal, lu istirahat dulu, lu mungkin makan dulu, lu refresh dulu setengah jam, 1 jam, baru memulai lagi. Tapi di hari 5 dan 6 lu miripin dengan kegiatan UKK-nya ya gengs. Jadi kalau terjadwal di sekolah, lu UKK punya kebiasaan dari jam 8 sampai jam 5 sore, lu hari kelima dan keenam lakukan itu. Tentunya dengan memastikan bahwa dengan sistem simulasi seperti itu, estafet seperti itu, lu bisa menjawab semua soal dengan tetap berkonsentrasi dan sesuai. Kuulangi, di hari 5 dan 6 lu harus mensimulasikan diri mengerjakan soal-soal itu sesuai dengan kemiripan ketika UKK dilaksanakan, gengs. Oke, gengs. Kita udah nginjak di hari ke-6. Judulnya sukses UKK OTKP dalam 7 hari atau 7 tips sukses UKK OTKP dalam 7 hari ya, gengs. Oke geng, jadi di hari ke-7 itu setelah lu melakukan kegiatan-kegiatan tadi, hari ke-7 adalah evaluasi dini lu bahwa lu bakalan lulus atau enggak, itu udah kelihatan ya gengs. Tapi kalau tips ini dilakukan dan lu mengerjakannya dengan sangat punya tekad, gue pikir lu bakalan mampu mengerjakan soal UKK dengan baik dan benar ya gengs. Oke, kita bakalan review, kita kasih kesimpulan atau kita kasih rangkumannya ya gengs, bahwa 7 tips sukses UKK OTKP dalam 7 hari ini adalah ada 7 kegiatan yang dilakukan dalam 7 hari ya gengs. Jadi di hari pertama lu harus punya tekad, fokus, dan menyiapkan waktu, menutup akses ke kegiatan lain yang mengganggu kegiatan UKK lu, sekaligus lu mencari jenis soal yang mungkin keluar. Itu hari pertama. Hari kedua adalah membuat jawabannya. Hari ketiga mengerjakan semuanya dengan berulang. Hari keempat mempercepat dan melengkapi pengerjaannya. Hari kelima melakukan simulasi yang dimiripkan dengan pada saat UKK. Begitu juga di hari ke-6. Dan hari ke-7 adalah evaluasi berdasarkan jawaban yang udah lu coba. Poin penting di sini adalah lu yakin bahwa lu bakalan capek, membutuhkan banyak waktu, perjuangan, kegiatan fisik dan lain sebagainya. Tapi ini harus lu lanjutkan, harus lu lakukan, harus lu buktikan. Kenapa? Karena ini adalah detik-detik perjuangan terakhir lu sebagai siswa SMK ya gengs. Jadi buat kalian junior-junior yang bakalan menghadapi UKK, yang hari ini masih belum ready, yang hari ini masih belum memulai, gunakan 7 tips tadi yang dilakukan selama 7 hari untuk membuat kalian jadi sukses menghadapi UKK OTKP tahun 2025. Buat kalian yang butuh jawaban di beberapa soal, silahkan komen. Nanti gue bakal kirimkan jawabannya di Gmail kalian ya gengs, atau di email kalian ya gengs. Itu saja untuk tayangan kali ini. Sampai ketemu di tayangan selanjutnya. Semoga sukses menghadapi UKK-nya. See you next time. Yaudah, bye-bye.